Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan algoritma locking dalam sebuah game yang berjudul The Legend of Zelda yang seri Breath of the Wild. Oke, lanjut saja. Saya akan masuk ke dalam pembahasan utama pada kali ini. Pertama, anggota dalam kelompok ini yaitu hanya ada saya sendiri, yaitu Rambat dan Taka pertama dengan belakang NIM 339. Oke, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang nanti kita bahas. Mungkin sedikit penjelasan dulu sebelum kita membahas tentang behavior yang akan digunakan dalam The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jadi dalam The Legend of Zelda Breath of the Wild, penggunaan algoritma flocking bisa dianalisis dari cara hewan atau musuh tertentu berperilaku dalam cara berkelompok. Algoritma ini terdiri dari tiga prinsip dasar, yaitu kohesi, yaitu setiap kelompok bergerak ke arah pusat pada masa kelompoknya. Jadi ketika ada sebuah gerombolan, entah itu gerombolan musuh atau gerombolan hewan, itu mereka itu bergerak secara berkelompok dan itu ada semacam alur atau bentuknya sendiri. Lalu yang kedua ada separation atau pemisahan. Jadi setiap anggota itu menjaga jarak tertentu agar tidak bertabrakan. Nah, karena bergeraknya itu dalam berkelompok untuk mencegah terjadinya tabrakan, maka kita butuh yang namanya separation atau pemisah. Jadi antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok yang lainnya itu tidak saling bertabrakan. Lalu yang terakhir ada alignment atau keselarasan, yang dimana setiap anggota menyesuaikan arah geraknya dengan anggota lain di sekitarnya. Lalu mungkin untuk penerapannya sendiri, saya akan membahas pada desain musuhnya saja, yaitu pada desain Bokoblin, Moblin yang dimana kadang-kadang bergerak bersama dalam patroli kecil. Lalu penerapan blocking dalam game ini atau dalam musuh ini yaitu pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada tiga buah yaitu kohesi atau cohesion atau yang kedua ada pemisahan atau separation, yang ketiga ada selarasan atau alignment. Mungkin untuk penerapannya sendiri kita akan langsung masuk ke dalam videonya saja biar bisa terlihat jelas bagaimana penerapannya di dalam sebuah game. Bisa dilihat pada video yang baru saja saya putar. Jadi kan di dalam video ini terdapat sebuah musuh yang bernama Bokoblin. Di mana musuh ini sendiri di dalam gamenya itu mereka itu akan bergerak dan menyerang pemain itu dalam sebuah kelompok yang besar. Dan bisa kita lihat bahwa penerapan algoritma flocking dalam jenis musuh ini yaitu pertama ketika menyerang menyerang si pemain atau si MC-nya ini si si musuhnya ini si Bokoblin itu dia itu akan menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Jadi dia itu tidak akan terpisah. Jadi mereka itu tidak akan bertabrakan antara satu dengan lainnya. Dan lalu jika diperhatikan yang tadi barusan diputar videonya, ada satu bokoblin yang dimana itu menjadi bisa dibilang apa? Jadi menjadi sebuah leader yang dimana itu akan menentukan arah atau bentuk si kelompoknya enemy itu sendiri. Oke, Mas. Yang tadi ada tiga ini yaitu kohesi. Setiap anggota kelompok bergerak ke arah pusat massa pada kelompok. Yang tadi sudah dilihat ada satu buah karakter Bokul Band yang menjadi bisa dibilang semacam kayak kepala gitu yang akan membentuk bentuk arah, bentuk gerombolan itu mau seperti apa. Lalu tadi juga ada separation atau pemisahan sebagai pencegah jika agar tidak bertabrakan dengan
anggota satu dengan anggota lainnya, dan terakhir tadi jika dilihat ada keselarasan juga atau alignment, jadi setiap anggota itu menyesuaikan arah geraknya dengan anggota lain di sekitarnya. Seperti itu. Lalu untuk penutup sendiri, jadi penerapan algoritma flocking cukup banyak ya digunakan pada game The Legend of Zelda ini, terutama beberapa makhluk hidup yang tidak saya jelaskan tadi barusan, karena penerapannya itu cukup banyak di berbagai macam karakter makhluk hidup yang ada di The Legend of Zelda Breath of the Wild ini. Oke, sekian dari saya presentasi kali ini. Terima kasih.